Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Palembang yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Evan, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia. Perkenalkan, saya Ari Dwi Permana. Saya Cindy Agurela Manalu dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Selamat menyaksikan. Penelitian pengembangan berbasis Project Based Learning. Pengertian penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan atau research and development adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Penelitian berbentuk siklus yang diawali dengan adanya kebutuhan, permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan suatu produk tertentu. Metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Pengertian penelitian pengembangan menurut para ahli. Yang pertama, Brock and Gall. Penelitian pengembangan pendidikan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk kependidikan. Yang kedua, oleh Gay, pengembangan penelitian adalah upaya untuk mengembangkan suatu produk yang efektif dan berbentuk bahan pembelajaran, media, strategi pembelajaran untuk digunakan di sekolah dan bukan untuk menguji teori. Yang ketiga, menurut Ritchie and Klein, penelitian pengembangan adalah proses penerjemah spesifikasi rancangan ke dalam bentuk nyata atau fisik yang berkaitan dengan rancangan belajar sistematik. Pengembangan dan evaluasi dikerjakan dengan tujuan menetapkan dasar ilmiah untuk membuat produk pembelajaran dan non-pembelajaran yang baru atau model peningkatan pengembangan yang telah ada. Yang selanjutnya, menurut Sugiono, penelitian pengembangan adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Metode penelitian pengembangan. Yang pertama, deskriptif. Metode ini digunakan dalam studi awal dalam menghimpun data kondisi yang ada, seperti kondisi produk sudah ada, bahan perbandingan produk yang akan dikembangkan, kondisi pihak pengguna seperti sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, dan lain-lain, kondisi faktor pendukung dan penghambat seperti manusia, sarana prasarana, biaya, pengelolaan, dan lingkungan. Yang kedua, evaluatif. Digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu produk. Produk dikembangkan melalui serangkaian uji coba, dan setiap kegiatan uji coba diadakan evaluasi, baik hasil maupun proses. Yang ketiga, eksperimen. Digunakan untuk menguji keampuhan produk yang dihasilkan. Pada uji coba pengukuran baru dalam kerangka pengembangan produk, pemilihan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan secara random. Perbandingan hasil dua kelompok eksperimen menunjukkan tingkat keampuhan dari produk yang dikembangkan. Selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian pengembangan. Langkah-langkah penelitian pengembangan atau research and development yang pertama adalah penelitian dan pengumpulan data. Pada tahap ini paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Yang kedua, perencanaan. Berdasarkan studi pendahuluan, dibuat perencanaan rancangan produk yang mencakup tujuan penggunaan produk, siapa pengguna produk tersebut, dan deskripsi komponen produk dan penggunaannya. Yang ketiga, pengembangan produk awal. Produk awal merupakan draft kasar dari produk yang akan dibuat. Meskipun demikian, draft kasar harus disusun dengan benar. Yang keempat, uji coba awal. Produk awal dikembangkan oleh peneliti bekerja sama atau meminta bantuan para ahli yang sesuai dengan keahliannya. Yang kelima, revisi produk. Uji coba atau evaluasi oleh ahli bersifat perkiraan berdasarkan analisis dan pertimbangan logika dari para peneliti dan ahli. Uji coba lapangan akan mendapatkan kelayakan secara mikro, kasus demi kasus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Yang keenam, uji coba akhir. Dilakukan uji coba lapangan di sekolah atau di laboratorium. Menurut Borg dan Hall, uji coba lapangan produk awal disarankan dilakukan pada 1-3 sekolah dengan jumlah responden yang sama. Yang ketujuh, revisi produk operasional. Yang kedelapan, uji coba dan penyempurnaan produk yang telah disempurnakan. Meskipun sudah diperoleh produk yang lebih sempurna, uji coba dan penyempurnaan produk masih perlu dilakukan sekali lagi. Hal ini dilakukan agar produk yang dikembangkan memenuhi standar tertentu. Yang kesembilan, pengujian produk akhir. Untuk menguji apakah suatu produk pendidikan layak dan memiliki keunggulan dalam tataran praktek.
produk diasumsikan sudah sempurna. Yang ke-10, implementasi dan diseminasi. Setelah dihasilkan suatu produk final yang sudah teruji keampuhannya, langkah selanjutnya adalah diseminasi, implementasi, dan institusionalisasi. Diseminasi dari suatu produk yang dikembangkan akan membutuhkan sosialisasi yang panjang dan cukup lama. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai inti pembelajaran. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran inovatif yang melibatkan kerja proyek di mana peserta didik bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksi pembelajarannya dan mengkulminasikannya dalam produk nyata. Pengertian model pembelajaran berbasis proyek menurut sumber buku NYC Department of Education, model pembelajaran project-based learning merupakan strategi pembelajaran di mana siswa harus membangun pengetahuan konten mereka sendiri dan mendemonstrasikan pemahaman baru melalui berbagai bentuk representasi. Karakteristik model pembelajaran PJBL. Model pembelajaran Project-Based Learning dikembangkan berdasarkan tingkat pengembangan berpikir siswa dengan berpusat pada aktivitas belajar siswa sehingga memungkinkan mereka untuk beraktivitas sesuai dengan keterampilan, kenyamanan, dan minat belajar. Model ini memberikan kesempatan pada siswa untuk menentukan sendiri proyek yang akan dikerjakan, baik dalam hal merumuskan pertanyaan yang akan dijawab, memilih topik yang akan diteliti, maupun menentukan kegiatan penelitian yang akan ditentukan. Peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, menyediakan bahan dan pengalaman bekerja, mendorong siswa berdiskusi dan memecahkan masalah, dan memastikan siswa tetap bersemangat dalam melaksanakan proyek. Selanjutnya langkah model pembelajaran Project-Based Learning. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar atau start with essential question. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Pertanyaan disusun dengan mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Pertanyaan yang disusun hendaknya tidak mudah untuk dijawab dan dapat mengarahkan siswa untuk membuat proyek. Pertanyaan seperti itu pada umumnya sifatnya terbuka, provokatif, menantang, membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan terkait dengan kehidupan siswa. Guru berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para siswa. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan kegiatan yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan yang penting dengan cara mengintegrasikan berbagai materi yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: yang pertama, membuat jadwal untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, menentukan waktu akhir penyelesaian. Yang ketiga, membawa siswa agar merencanakan cara yang baru. Yang keempat, membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Yang kelima, meminta siswa untuk membuat penjelasan tentang cara pemilihan waktu. Jadwal yang telah disepakati untuk disetujui bersama agar guru dapat melakukan monitoring kemajuan belajar dan pengerjaan proyek di luar kelas. Yang kelima, penilaian hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur tercapaian standar kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, contoh penelitian pengembangan berbasis project-based learning, yakni pengembangan lembar kerja siswa berbasis project-based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep materi asam bahasa kelas 11. Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan LKS berbasis PJBL untuk meningkatkan pemahaman konsep asam bahasa kelas 11. Rancangan penelitian yang digunakan adalah one group pre-test dan post-test. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode research and development atau R&D dan model pengembangan analisis, design, development, implement, dan evaluate atau disingkat EDI. Sampel yang terdiri dari 24 orang siswa kelas 11 IPA 1 dipilih secara purposive sampling. Instrumen pengumpulan data yang digunakan antara lain adalah
lembar penilaian ahli, angket, dan tes.